Jadi semakin gak karuan pinjol ini. Makanya saya tetap mengkampanyekan untuk gagal bayar pinjol. Ini ada satu hal pedoman bagi Anda yang sekarang punya pinjol, yang lagi searching-searching masalah pinjol, dan ternyata Anda mulai merasa kesulitan nih. Pak Jun, kalau tak terusin kayak gini terus habis ini duit saya. Ini kayaknya saya belum punya uang nih untuk bayar pinjol. Ya. Nah, saya kasih beberapa pedoman. Kenapa saya menganjurkan Anda, saya menyarankan Anda untuk tidak bayar pinjol? Ya. Kenapa? Nah, itu masalahnya banyak hal. Yang pertama, karena pinjol itu tidak tahu aturan. Saat ini, ya bulan Maret 2022, orang belum jatuh tempo aja sudah ditagih. Itu. Contoh kurang seminggu, waduh sudah mulai ditelepon, Pak waktunya bayar, Bu waktunya bayar, seperti itu. Diingetin. Loh, ngingetinnya ya kalau ke kita, ngingetinnya bukan cuma ke kita, tapi ke kontak-kontak kita, kan bajingan itu namanya. DC sudah tahu kalau itu belum jatuh tempo, tapi sudah ditagih. Penagihannya tidak hanya ke kita, debiturnya, tetapi sudah kepada kontak-kontak kita yang mereka pegang. Itu belum jatuh tempo loh ya, apalagi kalau sudah jatuh tempo, bisa ratusan kali telepon Anda berdering. Yang kedua, karena pinjol itu rata-rata makin tidak transparan. Makin tidak transparannya Pak. Contoh, kita pinjam 1 juta. Terimanya berapa? 850 misalnya. Loh, telat sehari itu bengkak. Bengkaknya nggak karu-karuan. Bisa jadi Anda disuruh kembalikan 1.500.000. Dari mana Pak? Nggak ketemu, nggak ada. Suka-suka mereka. Itu loh masalahnya. Jadi semakin nggak karuan pinjol ini. Makanya saya tetap mengkampanyekan untuk gagal bayar pinjol. Jadi tidak ada penjelasan kenapa kok pelunasan Anda naik. Yang tadinya Anda bayar 1 juta, hutang Anda 1 juta, tiba-tiba naik jadi 1,5 juta tanpa alasan. Kan tidak karu-karuan itu namanya. Jadi Anda disuruh bayar, pokoknya plus bunganya, plus dendanya, semua minta dilunasi. Kalau enggak, Anda akan diteror. Seperti itu sekarang. Semakin tidak punya etika, baik legal maupun ilegal. Kemudian selanjutnya, pinjol itu nyadap data Anda, terutama pinjol ilegal ini. Kalau beberapa pinjol legal hanya akses kontak yang diminta, jadi dia hanya menteror kontak Anda. Tetapi pinjol ilegal, galeri Anda diambil, medsos Anda diambil, handphone Anda dikloning sama dia, ya dikloning, sehingga apa? Ketika dia bisa transaksi GoFood Anda, dia bisa transaksi Gojek Anda, aplikasi Anda dia tahu. Jadi dia tahu aplikasi yang Anda pergunakan. Apa aja dia tahu. Termasuk email dan passwordnya bahkan dia udah tahu. Loh, dari mana Pak? Ada Chrome kan? Nah di situ kan tersimpan semua data password punya Anda. Coba Anda buka kalau nggak percaya. Kan tersimpan, ada autofill-nya. Nah ini yang harus Anda pahami. Kok bisa seperti itu? Karena ketika pertama kali minjem Anda sudah memberikan akses kepada dia. Sudah memberikan persetujuan dia untuk mengakses handphone Anda. Meskipun yang diakses, yang Anda bolehkan hanya kontak. Tetapi kontak itu menjalar kemana-mana loh. Paham ya? Contoh, si paling gampang. Ketika kita punya WA kan ada itu pengaturan. Untuk seluler bolehkah pakai download gambar, download video ketika menggunakan data seluler. Menggunakan data wifi semua dipakai, bahkan video langsung muter, kan ada itu elunya. Nah, begitu satu elu sama dia dipakai untuk semuanya. Nah, ini yang jadi masalah di situ. Makanya dia bisa mengkloning data Anda. Biasanya awal, izinkan saya mengakses handphone Anda. Oke, maka seluruh handphone Anda terkloning. Selanjutnya, yang tidak benar lagi yang sering dilakukan, itu adalah nyebarkan foto Anda, data tagihan Anda, data Anda meminjam. Contoh, kalau Anda minjem kan Anda kedip-kedip, bawa KTP, ya kan? Kemudian lagi geleng-geleng, mengangguk-mengangguk, kan gitu. Wah, itu itu semua disebarin ke kontak yang Anda punya lewat WA. Bisa jadi lewat SMS, tapi nanti muncul link. Nah, itu masalahnya. Jadi semua disebarkan. Nah, itu kan tidak boleh, tidak benar itu kerjaan kayak gitu.
Bahkan kadang jatuh tempo pun sudah disebar. Masalah yang lain itu adalah ketika Anda mengklik OK dalam satu pinjol, bisa jadi pinjaman Anda ditolak. Anda udah selfie, Anda sudah pegang KTP, notifnya pinjaman Anda ditolak. Sudah. Tetapi Anda ditagih. Begitu Anda ditagih, Anda tidak mau bayar, mereka punya data kontak Anda. Anda akan diteror ke sana. Anda nggak bayar, diteror semua kontak Anda. Nah, ini masalah. Karena kita tidak terima uang, tapi kita terima teror. Ini masalah. Kok bisa seperti itu? Berarti data Anda sudah dimanfaatkan, sudah diperjualbelikan. Biasanya yang main seperti ini adalah pinjol yang punya banyak grup. Contoh satu pinjol legal, dia punya grup turunan yang ilegal 10. Jadi kalau ada satu aplikasi disetujui, maka data Anda bisa tersebar ke 10 aplikasi. Yang nagih bukan satu aplikasi, bisa jadi 10 aplikasi yang nagih. Padahal Anda terimanya cuma dari satu pinjol. Kalau nagih, itu sudah di luar batas kemanusiaan. Kan kita udah pernah lihat ya YouTube-nya, atau datanya, atau videonya orang nagih pinjol. Ngeri, dipegang itu ke telinga itu panas. Ya, jadi saran saya kalau nanti Anda sampai, beranikan diri gagal bayar. Kenapa? Karena nggak karu-karuan. Seperti tadi saya sampaikan, pinjam 1 juta, telat 1 hari naik jadi 1,5. Anda bayar, habis nanti. Berapa uang yang Anda punya untuk nurutin seperti itu? Isi rumah Anda habis, bahkan rumah Anda habis pun udah selesai pinjolnya. Kok bisa Pak? Saya, Ahmad Junaidi, sudah banyak menerima ribuan pengaduan pinjol yang seperti itu. Sudah dibayar, masih muncul tagihan. Kenapa? Begitu Anda dibayar, data Anda tak kasihkan kepada pinjol lain. Nih tagih, orangnya punya duit nih, bayar tagih lagi. Padahal pinjol ini Anda tidak minjem seperti itu, tapi kan Anda ketakutan bayar. Ya uang Anda habis kalau seperti itu. Makanya kuatin mental, kau usah bayar, gagal bayar. Yang Anda takutkan apa? Kontak, amankan kontak, komunikasikan dengan seluruh kontak. Caranya seperti itu. Tapi tagihannya ngeri Pak. Ya memang seperti itu. Itu untuk membuat mental Anda down. Karena kalau nagih itu isinya kebun binatang itu lu ngikut semua. Biar Anda down, biar Anda tertekan, biar bayar. Ketika Anda kuat, kontak Anda ditagih. Biar apa? Biar ngikut nagih Anda. Itulah yang saya sebut cyberbullying. Nah, itu ada videonya. Coba nanti dilihat lagi, di search cyberbullying di channel ini ada kok itu. Bagaimana cara mengatasi cyberbullying. Permasalahan yang sering timbul juga dalam pinjol adalah sistem pembayaran yang error. Error seperti apa Pak? Anda bayar. Begitu Anda bayar, Anda transfer, mohon maaf, sistem sedang error, sistem sedang perbaikan, pembayaran Anda tidak dapat diproses, padahal uang Anda udah hilang. Jadi notifnya tidak berhasil, tidak dapat dibayar, pembayaran tidak dapat dilakukan. Seperti itulah. Nah, nanti uang Anda habis, tapi Anda tidak ada terima notif pembayaran. Nah, ini sehingga apa? Sehingga Anda akan ditagih lagi. Nah, ini nakalnya pinjol hari akhir-akhir ini seperti itu. Makanya bagi Anda yang sekarang mulai gagal bayar, takut untuk bayar pinjol, kuatin mental. Nggak usah takut. Saya seorang pengacara, gitu ya. Tapi saya concern bantu masyarakat yang terkena dengan masalah pinjol. Makanya saya bentuk KHNA seluruh Indonesia untuk bantu Anda sekalian yang masuk dalam jeratan pinjol. Kalau Anda tidak berani, Anda tidak bisa lepas. Ingat, masa depan itu adalah hari ini plus keberanian. Kalau Anda takut, habis masa depan Anda, habis hari esok Anda. Jadi, kuatin mental, nggak usah bayar pinjol. Kalau Anda bayar, ada teknisnya. Lihat video saya yang lain, sudah tak jelasin. Cara bayar pinjol yang enak, seperti apa. Semoga bermanfaat, terima kasih.